Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, seperti biasa ya, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Mari kita baca doa sebelum belajar, diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah melanjutkan pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Hari ini kita belajar pelajaran 9 tentang Allah Maha Suci ya. Anak-anak bisa coba kita baca bersama ya. Dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari segala kekurangan, celah, dan kesalahan. Nah, anak-anak di sini harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu anak-anak, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Suci anak-anak. Maksudnya Maha Suci itu apa? Ya, Maha sempurna dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memiliki kekurangan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memiliki sifat tercela. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memiliki kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna ya, maha suci, maksudnya maha sempurna anak-anak. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kekurangan, celah, dan kesalahan. Allah maha sempurna. Nah, selanjutnya anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Yakin Allah itu maha suci. Mari kita baca bersama ya anak-anak ya. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Jadi jika kita ingin disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus rajin menyucikan diri kita. Contohnya, kita harus cebok setelah buang air kecil maupun besar. Kita harus beristinja, kita harus membersihkan diri kita ya. Kita harus menyucikan diri kita agar kita disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan karena kita sering bersuci ya, sering membersihkan diri kita ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya anak-anak, manusia harus menyucikan dirinya. Sudah pasti ya anak-anak ya, kita harus menyucikan diri kita supaya sholat yang kita laksanakan itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dalam kondisi suci ya. Nah, jadi jika kita ingin membaca Quran, misalnya kita harus menyucikan diri kita ya. Kita harus berwudu ya. Kita harus mandi kalau kita memiliki kotoran ya. Selanjutnya, jika kita belum cebok, kita harus cebok ya anak-anak ya, ketika kita ingin membaca Al-Quran. Begitu juga kita ingin beribadah sholat, kita
kita harus menyucikan diri kita, ya anak-anak. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus membersihkan badan kita, pakaian kita dari kotoran maupun najis, ya. Caranya seperti tadi yang Bapak sudah jelaskan, ya. Kita harus membersihkan diri kita, beristinja atau cebok setelah buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya kita diharuskan untuk berwudu, ya, ketika kita ingin melaksanakan sholat, supaya sholat kita sah, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, manusia harus menyucikan dirinya. Nah, selanjutnya anak-anak, menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, ya. Di samping atau selain kita menyucikan anggota tubuh kita, kita harus menyucikan diri kita atau membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Contohnya, kita harus membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Contohnya yaitu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh songong, ya. Kita harus sopan, ya anak-anak, ya. Kita tidak boleh ria, ingin dilihat orang, ya. Kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga hati, ya. Bisa dipahami anak-anak, ya. Kita harus bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Selanjutnya, yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya, membersihkan atau menyucikan diri yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor, ya. Dengan cara tadi, kalau kita membersihkan badan kita, kita bisa beristinja atau cebok setelah buang air kecil maupun buang air besar, ya. Kita harus cuci pakaian kita, kita harus bersihkan tempat ibadah kita dari sesuatu yang kotor atau najis. Bisa dipahami anak-anak, ya? Alhamdulillah. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar ini, ya. Gambar-gambar ini, ya. Siswa-siswa ini, siswa-siswi ini sedang apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Anak-anak tersebut, siswa-siswi tersebut, ada yang sedang berdoa, ada yang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah, ya. Jadi begitu anak-anak, cara kita menyucikan diri kita dari sifat tercela, ya, dengan berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Selalu melaksanakan sholat, ya, 5 waktu tanpa disuruh, ya. Itulah cara kita menyucikan diri kita dari sifat-sifat tercela. Dan juga kita belajar menyucikan diri kita dari, ya, najis, kotoran, dan lain sebagainya, ya. Sebab melaksanakan ibadah harus suci pakaian, ya, harus cuci badan, dan juga harus suci tempat ibadah sholat kita, ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita sama-sama bernyanyi tentang Allah Maha Suci, ya anak-anak, ya, dengan nada lagu Hai Beca. Anak-anak sudah tahu, ya, lagu Hai Beca, yang beca, beca, yang seperti itu, ya. Mari kita bernyanyi bersama, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Nah, sekali lagi anak-anak bisa, ya. 1, 2, 3. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji,
merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, diingat selalu pelajaran hari ini. Hari ini ada penugasan. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 61 ya. Anak-anak bisa kerjakan kegiatan insya Allah aku bisa. Dan juga ayo berlatih. Anak-anak cukup memberikan tanda centang dan kerjakan pada kegiatan ayo berlatih ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Alhamdulillah. Anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selalu ingat pelajaran hari ini ya. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.